Di sini ada pertanyaan, pasien yang sembuh 01 dan 03 yang hasilnya negatif sekarang di mana posisinya, Bu? Apakah mereka masih di dalam perawatan atau sudah dipulangkan? Mereka saat ini masih berada di Rumah Sakit Abdul Muluk, namun hasilnya sudah negatif, dinyatakan sembuh. Mungkin virusnya memang sudah negatif, mungkin memperbaiki KU keadaan umum dari pasien masih berada di Rumah Sakit Abdul Muluk. Tapi saya kurang informasi apakah sore ini sudah pulang ke rumahnya atau belum. Ya, namun begitu pulang ke rumah juga kita edukasi untuk menjaga stamina, tentu juga lagi 14 hari kita harus tetap kalau bisa mereka melakukan karantina mandiri di rumah. PDP bertambah 10 yaitu pasien hari ini Selasa kemarin menjadi dari 10 menjadi 14 PDP kami ya. Memang yang bisa kami sampaikan 14 itu berasal dari 3 dirawat di Rumah Sakit Demang Exploraya, ada 1 orang di Rumah Sakit Ahmad Yani, 1 orang di Rumah Sakit Bobazar, 1 orang di Rumah Sakit Menggala, 4 ada di Rumah Sakit Abdul Muluk, 1 di Geraha Husada, ada yang di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, 1 Rumah Sakit Immanuel, dan 1 di Rumah Sakit Bunda Asyifa. Ya. Jadi itu yang sudah saya informasikan bahwa 14 PDP kami ada semua telah dirawat di rumah sakit. Mohon penjelasan tentang data pasien sembuh, ada 2 orang, tetapi kasus positif tetap 8. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan, ada aturan dari Kementerian Kesehatan, kasus positif baik dia sembuh atau dia meninggal tidak boleh dihilangkan. Jadi tetap harus ada sejumlah yang 8 positif. Ya, walaupun kita tahu yang 2 sudah sembuh, yang 1 sudah meninggal, yang 1 lagi dirawat menunggu hasil lab berikutnya di Rumah Sakit Abdul Muluk. Sedangkan yang 4 lagi positif adalah dia terkonfirmasi positif hasil daripada tracing daripada pasien yang positif ya. Nah, ada 4 orang. Nah, informasi yang didengar oleh teman media katanya penambahan 4 kasus positif tanpa gejala belum mau diisolasi. Alhamdulillah siang tadi jam 1 4 pasien positif konfirmasi COVID-19 yang tanpa gejala atau sehat karena antibodinya telah terbentuk sudah berada di Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Nanti pada hari ke-14 mereka diambil swabnya tanggal 24. Nanti hari ke-14 akan diambil kembali. Kalau memang sudah negatif, kita bisa pulangkan ke rumahnya masing-masing. Ya, jadi yang 4 positif konfirmasi yang tanpa gejala hasil tracing sudah berada di Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Nah, mohon informasi terkait pelaksanaan rapid test di Lampung. Bagaimana prosedurnya? Sampai saat ini Kementerian Kesehatan masih memberikan protokol kesehatan kepada kami yang dilakukan rapid test yang merupakan screening itu adalah pasien-pasien PDP ya. Jadi pasien dalam pengawasan yang sedang berada di rumah sakit itu wajib kita lakukan rapid test, dan juga close kontak terhadap pasien-pasien tersebut dan juga pasien-pasien tracing yang bisa kita lakukan rapid test. Nah, untuk sementara mohon maaf teman-teman media, banyak masyarakat yang minta dan bertanya di hotline kami bagaimana cara mendapatkan rapid test. Tetap saya jawab, untuk saat ini karena daerah Provinsi Lampung juga kita belum berwarna merah, mudah-mudahan tidak akan berubah warna, tetap hijau ya. Jadi belum semua penduduk dilakukan rapid test. Yang dilakukan rapid test adalah penduduk-penduduk yang ada gejala atau sudah dirawat, yaitu menjadi pasien PDP. Teman-teman media bantu menjelaskan ya, karena banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana mendapatkan rapid test, kami mau bayar di mana. Lalu saya jawab seperti yang protokol daripada Kementerian Kesehatan. Nah, mohon info update data terkini COVID-19 yaitu tentang ODP, PDP, dan sekalian nanti saya juga akan menghimbau ya kepada masyarakat Provinsi Lampung.
Ya, ODP kita saat ini ada 998, memang bertambah dari hari kemarin. Nah, ini menunjukkan bahwa pemudik sudah mulai pulang kampung. Ya, mungkin sudah mulai masuk ke Provinsi Lampung. Sedang PDP kita ada 14, positif 8, di mana yang dirawat saat ini masih 1, yang 2 sudah sembuh, ya. Yang diisolasi secara mandiri harusnya, tapi kami tempatkan di Rumah Sakit Bandar Negara Husada ada 4 orang. Yang hasil negatif, hasil PDP-nya ada 10, yang sembuh 2, dan yang meninggal 1 orang. Itulah data terkini daripada Provinsi Lampung. Semoga teman-teman media bisa mendapatkan informasi dari yang saya sampaikan. Dan untuk update data, kita udah kesepakatan sama kabupaten kota, kita akan mengeluarkan data terkini setiap jam 10 pagi. Oleh karena itu, jika data masuk lebih dari jam 10, pasti kami akan infokan ke dalam jam 10 keesokan harinya. Nah, di sini kadang-kadang mungkin ada perbedaan dengan Kementerian Kesehatan dari pusat, di mana mereka menyampaikan data itu adalah biasanya sore, ya. Dan kami update data kami jam 10. Jadi mohon untuk pengertian juga dari teman-teman media. Dan kalaupun sore saya sudah mendapat data dari Kementerian Kesehatan, kita sudah punya komitmen, tidak akan bisa saya merubah data itu. Tetap akan kami sampaikan keesokan harinya data terkini daripada Provinsi Lampung. Nah, himbauan saya kepada masyarakat Lampung, tetap jangan panik, ikuti daripada kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Lampung, yaitu bantulah pemerintah dengan tetap melakukan social distancing, tetap menjaga kesehatan, jaga jarak ya, minimal itu 1,5 sampai 2 meter ya, dan tetap berada di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak untuk keluar rumah. Karena yang paling amat adalah stay at home ya. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi jangan panik, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita bisa melalui pandemi global COVID-19 ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.